Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, kelas 9, bersama Ibu Christine Yeni Piri, Sarjana Teologi. Shalom anak-anak yang hebat, kita bertemu kembali di semester 2 dengan materi pertama Gereja dan Orang Muda. Mari kita siapkan perangkat belajar kita dan kita awali dengan berdoa. Mari kita ambil sikap berdoa. Ibu akan pimpin dengan berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, saat ini kami siswa kelas 9 akan mulai belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dengan materi gereja dan orang muda. Anugerahi kami dengan kekuatan, kemampuan, dan Roh Kudus supaya kami dapat belajar dengan baik dan mengerti pelajaran kami hari ini dan menjadi ilmu dan iman bagi kami. Terpujilah Kristus. Amin. Materi kita adalah bab 6, Gereja dan Orang Muda. Mari kita lihat kompetensi dasar. Yang pertama adalah mensyukuri karya Allah melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Yang kedua, bersikap menghargai karya Allah dalam pertumbuhan gereja sebagai umatnya di dunia yang bergumul untuk menjadi saksinya yang setia. Dan yang ketiga, menjelaskan karya Allah melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Dan yang keempat adalah membuat refleksi terhadap perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Kita lihat ke tujuan pembelajaran yang juga merupakan indikator pembelajaran. Memahami pentingnya peranan orang muda bagi masa depan gereja, menyebutkan kegiatan yang menopang pertumbuhan remaja dan orang muda di gereja mereka untuk menjadi pemimpin gereja di masa depan, memiliki keberanian untuk berkarya bagi gereja tanpa merasa khawatir bahwa mereka terlalu muda atau kurang pandai bicara. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas kepercayaan yang kecil-kecil yang diberikan kepada mereka sebelum mereka memperoleh kepercayaan besar. Ya, kita mulai dulu. Pembahasan bagian 1, kita lihat dulu pandangan orang muda tentang gereja dari sisi negatif. Ya, dari sisi anak-anak muda yang saat ini berpikir dengan cara berpikir mereka ya. Mungkin juga kalian termasuk. Kita lihat di sini ada pandangan Kai-Kai. Kita lihat Kai-Kai berkata, "Aku setia ke gereja selama 27 tahun dan akhirnya aku mau jujur dengan diriku sendiri. Aku sama sekali tidak tertarik dengan kekristenan dan hanya pergi ke gereja karena takut masuk neraka." Ya, ini. Kedua, gereja itu membosankan. Kamu mau nggak bayar karcis untuk nonton film yang membosankan? Yang lebih parah lagi, kamu mau nggak nonton film yang membosankan terus-menerus seminggu sekali? Begitulah yang aku rasakan dengan gereja. Gereja disamakan dengan nonton bioskop ya. Kemudian itu pandangan-pandangan yang negatif ya. Kita lihat tulisan menarik bagaimana agama seharusnya diajarkan dan dijalani. Kita lihat di sini ya, pemahaman tentang agama. Ya, beberapa ajaran agama aku rasakan tidak berguna lagi. Memang pintar menciptakan rasa takut. Jadi menarik tentang peranan agama ya. Pemahaman tentang agama. Pertama adalah agama itu menciptakan rasa takut untuk memiliki harga diri, pribadiku dan kebijaksanaanku sendiri. Kedua, rasa takut akan gerak dan arus yang mengarah kepada Roh Kudus. Takut mengambil keputusan sendiri tentang kitab suci, takut membuat kesalahan yang dapat mengutuk aku, takut akan pengaruh-pengaruh setan yang mengelilingi aku seperti singa di sekitarku, takut untuk berbeda dengan orang lain yang berasal dari Tuhan, takut kalau aku tidak cukup baik untuk tidak hidup dengan benar, takut akan orang-orang itu yang tidak berasal dari Allah, dan takut akan sifat duniaku yang suka membawa jalan yang rendah. Ya, dari pemahaman pemikiran yang menarik tentang ajaran agama-agama, ternyata sikap yang mengajarkan rasa takut dalam agama manapun juga mengajarkan. Jadi rasa takut terhadap
agama itu mengajarkan satu, memperlihatkan Allah yang suka menghukum, mengontrol, dan marah. Kedua, menciptakan cara hidup yang menghakimi, sombong, penuh kecemasan, rasa bersalah, penuh aturan, dan intoleransi. Ketiga, berusaha menciptakan Allah yang lemah yang tidak menjaga umatnya sendiri. Jadi 3 hal dari pemikiran-pemikiran tentang agama ini mengajarkan 3 hal ini ya. Allah itu suka menghukum, mengontrol, marah, menciptakan cara hidup yang menghakimi, sombong, penuh kecemasan, rasa bersalah, kemudian menciptakan Allah yang lemah yang tidak menjaga umatnya sendiri. Nah, mari kita pahami sesungguhnya jika kita benar-benar memahami pemahaman dalam kebenaran, dalam kemerdekaan Kristus. Jadi kita pahami kebenaran dalam kemerdekaan Kristus dalam pengajaran agama Kristen. Kita perhatikan, ya, berpikir seperti di atas adalah hal yang menyedihkan. Jadi yang pertama dan kedua tadi sangat menyedihkan. Kemerdekaan di dalam Kristus kini berarti melepaskan aku dari rasa takut, ya. Jadi di dalam Kristus melepaskan kita dari rasa takut. Ini berarti satu, memihak kepada apa yang benar dengan menjalaninya bukan dengan memaksakan perspektifku kepada orang lain. Kedua, menaruh percaya, merangkul, dan mengikuti Sang Sumber, Sang Pencipta. Allah yang bagiku berarti Allah Tritunggal yang dikenal oleh orang Kristen, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah dapat menjaga dirinya sendiri, umatnya, dan rencana-rencananya sehingga aku tidak perlu ragu atau khawatir dalam kehidupan saya. Keempat, tidak perlu khawatir tentang berapa baiknya orang lain, melainkan membiarkan kebaikan Allah memancarkan tindakan-tindakan yang penuh dengan kasih karunia dan keindahan dalam diri kita. Menjadi seperti Kristus atau mengikuti Kristus berarti menciptakan dampak positif, membangun dan penuh pemahaman tentang dunia. Kita masuk ke orang muda yang dipanggil Allah. Ya, kita lihat Daud. Allah memanggil Daud. Dalam 1 Samuel 16 ayat 1-13 dikisahkan bagaimana Saul diperintahkan Allah untuk memilih seseorang untuk menggantikan Raja Israel. Semua berangkat ke Bethlehem dan mencari rumah Isai sesuai dengan perintah Allah. Di sana Samuel meminta agar Isai mengumpulkan anak-anak Isai, namun tidak satupun dari mereka yang dipilih Allah. Pilihan Allah atas Daud sebetulnya aneh. Daud yang tampil di hadapan Samuel digambarkan berwajah kemerah-merahan, matanya indah, wajahnya elok atau tampan. Penampilannya lebih mirip seperti seorang bintang film atau sinetron. Ini bukan penampilan seorang prajurit. Jadi waktu Daud tampil, ya, tampilannya bukan seperti kakaknya Eliab yang seorang prajurit. Dalam 1 Samuel 17 kita dapat menemukan kisah tentang pertempuran Daud melawan Goliat, ya. Pahlawan bangsa Filistin yang sangat ditakuti oleh tentara Israel lainnya. Mengapa demikian? Ya, jawabannya dapat kita temukan dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Perhatikan di sini, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi berbeda dengan manusia yang seringkali menilai seseorang lewat penampilannya saja. Allah memilih Daud sebab Allah tahu potensi yang ada pada dirinya. Allah membutuhkan orang muda, termasuk siswa, termasuk kalian, karena orang muda mempunyai kekuatan, semangat, dan tekad yang sangat berharga untuk mendukung rencana-rencana Allah. Kalian adalah bagian dari rencana-rencana Allah. Allah membutuhkan orang muda sebab mereka biasanya mempunyai visi yang besar untuk pekerjaan Allah. Ya, sampai di sini kita lanjutkan di video